إلى هذه ولكنا تنشل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه وأني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحب الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Mubasir membaca berbuah jumlah duratul Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak ruhaniaku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih pada bab yang ke-10 tentang fidamil ghurur, yakni ada menjelaskan tentang orang-orang yang terpedaya atau tercelaknya orang yang terpedaya. Artinya secara umum terpedaya dalam segala apapun. Karena pada kajian yang lalu telah dijelaskan bahwasanya ada juga orang yang terpedaya, seorang yang faham ilmu fikih tapi ia tidak mengerti tentang ilmu yang hakiki. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik tentang terpedaya di sini. Kalau orang menyebut terpedaya tentang urusan dunia itu adalah sudah biasa. Tapi orang yang menyebutkan terpedaya karena dia bergumul sebatas ilmu fikih saja, itu juga masuk dalam kategori terpedaya di sini, ya. Karena apa? Di sini juga disebutkan bahwasanya termasuk juga ulama-ulama yang disebut ahli tasawuf, ulama yang orang yang mempunyai ilmu tasawuf yang batiniah dan ilmu syariat yang dohiriyah. Itu juga mereka juga bisa jadi terpedaya. Jadi terpedaya. Oleh karena itu jangan sampai kita golongan orang-orang yang terpedaya karenanya. Ini sudah dijelaskan pada kajian yang lalu. Kemudian pada kajian yang kedua, yaitu adalah sini ada 4 ya. Pertama ialah ulama ahli tasawuf maupun ulama ahli fikih, itu bisa terpedaya, ya. Yang kedua ialah orang-orang yang beribadah. Jadi orang-orang yang beribadah, barang siapa yang melakukan ibadah yang dohiriyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, memberikan sodako dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lahiriah, termasuk membaca Al-Quran dan masih banyak lagi, ya.
sementara padahal dia tidak mensucikan hatinya. Ya, awas loh ya, ini terbedaya nih. Hati-hati nih ya. Sementara ia tidak mensucikan hatinya, mengabaikan hatinya daripada maksiat yang batiniah. Contohnya seperti dia tetap melakukan riya, ujub, sum'ah, kibir, hasud, dan masih banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan batiniah lainnya. Maka pada hakikatnya orang itu adalah terpedaya. Hakikatnya orang itu terpedaya. Kenapa? Karena ia, apalagi kalau Imam Ghazali menyebutkan orang yang hanya sibuk dengan wilayah lahiriah itu diumpamakan seperti pengantin. Perias pengantin maksudnya, perias pengantin. Seperti seorang perias pengantin, itu sebenarnya zaman dulu, karena perumpamannya zaman dulu. Zaman dulu, rata-rata kebanyakan wanita itu dinikahi itu bukan atas pilihan sendiri. Rata-rata dinikahkannya atas pilihan orang tua atau ketetapan-ketetapan yang sudah menjadi tradisi budaya setempat. Itu zaman dulu. Makanya Imam Ghazali akhirnya mengumpamakan bahwa orang yang sibuk dengan wilayah lahiriah, memperbaiki hal-hal yang lahiriah, tetapi tidak menengok dan memperbaiki batiniahnya, itu seperti perias pengantin. Dia merias wajahnya hingga cantik, tetapi dia tidak memperhatikan hatinya pengantin itu. Apakah dia bahagia atau menderita? Atau dalam kondisi terpaksa, itu maksudnya semacam itu, ya. Kalau di sini diumpamakan, yaitu kalau di sini diumpamakan, ya seperti keadaannya orang-orang yang memang tidak peduli dengan wilayah hati. Gitu. Jadi kalau ada orang yang hanya sibuk dengan wilayah lahiriah, sibuk dia dengan syarat masrut yang lahiriah, sampai dia bisa jadi kontroversi, bisa jadi dia menyesatkan ini segala macam, ya, bisa jadi dia menyesatkan si A, menyesatkan si B, dia berpatokan benar-benar dengan Al-Quran dan hadis. Benar gak sih? Benar. Salah gak sih? Gak salah. Tapi catatannya ialah sebaiknya agar sempurna ialah nengok ke dalam hati. Karena sebagai contoh sholat saja tidak cukup hanya pada wilayah lahiriah. Karena sholat itu targetnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan. Pertama yang diungkapkan ialah di sini tanha anil fahsya. Pertama ialah mencegah dari segala bentuk penyakit yang disebut fahsya. Yang kedua disebut iwal munkar. Jadi wal munkar, al munkar berarti kemungkaran. Ini mewakili wilayah lahiriah. Nah, sedangkan fahsya di sini mewakili wilayah batiniah. Jadi, kalau orang ibadah kemudian tidak faham, tidak mengerti dari maksud ibadah tersebut, ini orang terpedaya. Contoh, kalian semua di sini, kalian telah melakukan ibadah melalui proses perjalanan dari awal hingga akhir dari ibadah. Sebut saja sholat. Tentu saja kalian diawali dengan istinja. Istinja itu artinya ialah membersihkan hal-hal yang terkait dengan masalah najis atau berbagai macam yang kotor-kotor, ya, yang rejis, yang disebut rijsun. Itu bukan nijisun. Jadi rijsun itu hal-hal yang kotor, yang menjijikan. Walau dia tidak najis tapi menjijikan, jijik istilahnya.
Kemudian nijsun najis, baik najis muhofafa, najis mutawasito, atau najis buholado. Itu namanya toharoh, yaitu masuk toharoh karena salah satu di antara toharoh ialah istinja, membersihkan segala macam. Setelah membersihkan, kemudian wudhu atau mandi janabat. Wudhu atau mandi janabat, bersihlah lagi, bersihlah hadas kecil dan hadas besar. Kemudian ia langsung memakai pakaian dengan pakaian yang bersih dari najis, ya. Dan akhirnya dia mendatangi tempat sholat, dan tempatnya pun adalah bersih dari najis. Dengan kata lain sudah memenuhi syarat bersih hadas kecil dan hadas besar, bersih badannya dan pakaiannya dari segala bentuk najis, dan bersih pakaiannya tempatnya dari segala najis apapun. Sah dia melakukan sholat, dan sudah benar syarat masrutnya. Melakukan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga dia salam, selesai. Tapi ini masih disebut terpedaya, masih disebut ibadah yang gurur kalau dia tidak paham dan tidak mengerti maksud dan tujuan atau kelanjutan dari pemahaman dan pengertian serta pengamalan tentang istinja, tentang ambil air wudhu, hadas besar dan hadas kecil, janabatnya, atau kemudian dilanjutkan dengan sholat dan sebagainya. Tidak paham dan tidak mengerti kelanjutannya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini juga golongan orang yang terpedaya. Fahami baik-baik, renungkan baik-baik, bahwa semua peribadatan dan perintah yang ada di dalam Islam ini, itu kalau diumpamakan itu seperti ikon-ikon, seperti simbol-simbol yang tertera, yang terpampang. Kalau kalian punya komputer, kalian akan melihat, baik komputer itu adalah sistemnya pakai Windows, itu juga terpampang, terlihat di situ ada ikon-ikon. Jadi ikon-ikon itu berjejeran, terpampang. Kalau kalian sekarang udah paham semua, HP sekarang itu adalah juga penuh dengan simbol-simbol di situ, ikon-ikon. Maka ikon-ikon itu ialah baru hanya sebatas simbol. Kalian lihat cakep, kalian lihat HP ada simbol-simbol cakep, apalagi backgroundnya dengan foto dirinya sendiri, selfie. Coba kebayang dong, handphone sendiri, fotonya foto sendiri, dan dapat moto sendiri, selfie sambil monyong. Ini benar-benar dubilah narsis. Ya kalau supaya di handphone orang, contohnya suami ya foto istrinya, istri foto suaminya atau foto anaknya, mungkin adalah untuk ngobatin kangen, iya. Nah kalau dirinya sendiri gimana melihat sendiri-sendiri gitu, kayak ngaca ya. Nah kita nggak berbicara begitu. Nah yang kita lihat di sini, yang kita maksud ya, yang Bapak maksud ialah bukan masalah hal lainnya, artinya ikon itu. HP ini manfaatnya banyak banget. HP ini manfaatnya banyak banget. Jadi kalau kalian masuk ke dalam agama Islam itu kayak masuk ke satu ruangan yang semuanya itu ada ikon-ikon. Itu semacam itu. Makanya disebutkan juga dalam hadis bahwasanya agama ini juga diumpamakan sebuah bangunan. Sampai akhirnya sholat itu juga diumpamakan seperti tiang agama. Karena apa? Diumpamakan seperti bangunan. Karena perumpamaan dulu ialah nggak ada lagi. Andai saja dulu ada handphone, mungkin diumpamakan juga kaitannya dengan handphone, dengan ikon-ikon tersebut. Karena
ini adalah saya menguraikan pada zamannya saya, maka saya akan menjelaskan ya seperti itu. Jadi simbol-simbol yang terpampang di gadget kalian, di handphone, iPad, atau komputer, laptop kalian, itu semua tidak akan berfungsi kalau kalian tidak diklik hingga membrowsing, hingga masuk ke dalam ikon itu. Karena ikon hanya tanda. Kalian mau nulis, nulis di laptop, sumpamanya buka laptop, plak, lihat seneng banget, wah langsung nulis ngetik, tak, nggak bakal kena. Karena itu baru di permukaan. Jadi kalau orang beragama, kemudian baru di permukaan. Awas loh. Orang mengaku agamanya, apalagi dia mengaku beragama Islam, sholat nggak, puasa nggak, apa-apa nggak, itu baru ngeliat semacam kayak orang lihat laptop doang. Itu loh, awas ya. Dah. Akhirnya, kalau orang hanya sekedar ngeliat laptop, hanya ngeliat komputer, ngeliat HP, walaupun itu adalah banyak fungsinya, udah ribet. Nggak bisa memaksimalkan. Artinya akhirnya orang itu belum siap menerima teknologi baru, teknologi canggih. Kalau HP-nya canggih, cakep. Tapi apa yang dipakai? Yang dipakai mungkin hanya ada 3. Pertama buat nelpon. Bukan sih, sekarang pertama nggak buat nelpon. Pertama buat selfie. Buat foto-foto. Yang kedua ialah buat chattingan. Yang ketiga ialah buat nelpon. Jadi sekarang itu begitu. Jadi nelpon malah terakhir. Fungsi lainnya kadang nggak. Kadang enggak. Padahal HP itu canggih banget untuk macam-macam. Tapi ya hanya fungsi itu kadang. Nah, kalian lihat HP di situ banyak ikon-ikon yang tidak difungsikan karena kalian tidak ngeklik. Padahal di situ banyak banget. Contoh, handphone itu bisa buat pada saat kalian klik scanner bisa buat nyeken contohnya, atau HP yang udah teknologi bagus lagi bisa jadi proyektor, atau HP yang bagus juga bisa buat melakukan berbagai macam. Tapi semua HP bisa melakukan untuk masak, kemudian untuk apa? Untuk bertani, untuk apa? Untuk jadi mobil, untuk apa? Untuk belanja macam-macam. Kenapa? Ya itu tadi, masak hanya di HP. Mau apa? Mau goreng tempe, cukup klik browsing. Langsung datang tempenya, udah tempe goreng. Mau apa lagi? Sate, klik bikin sate, langsung datang lagi. Nah udah. Udah canggih kan? Kenapa? Karena memanfaatkan itu klik-klik tadi. Jadi manfaatnya ada. Kalian beragama kemudian tidak ngeklik-klik, itu tidak browsing itu, nggak ada manfaatnya. Akhirnya kalian beragama kok gini-gini aja ya, gitu loh. Jadi nggak merasakan dan nggak merasakan nikmatnya beragama. Kalian bisa merasakan nikmatnya punya HP. Pada saat HP itu tidak ada, mati gaya kalian, bengang-bengong kayak orang apa tuh? Udah kayak orang ini, kayak orang apa tuh? Orang linglung. Gitu. Kalau nggak ada HP, ada HP listrik mati. Akhirnya wifi nggak ada, sumpahnya. Itu juga sama, gitu loh. Sama, mati gaya semuanya. Pokoknya kalian ini sekarang itu hampir rata-rata orang Indonesia 90% udah ketergantungan dengan HP itu. Udah ketergantungan banget. Ngucapin apa-apa cukup HP. Mau pamit HP. Mau pamit, istri mau pamit ke suami, cukup dia WA chatting. Assalamualaikum Bapak, sayang, saya ke ini ya, pergi ke sana. Oh iya, ya udah di sana. Saya bilang, iya udah di sana, itu contoh gitu loh. Nah, baik anak saya maupun saya, itu kadang-kadang udah sana, jadi ya pamit. Nah, tapi kalau istri gue sih sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya kadang-kadang ngasih tahu ini mau ke sana. Nah itu.
Karena nggak saya buka-buka, akhirnya saya buka, duduk pulang lagi. Dia pamit, pas saya buka, udah dapat. Alhamdulillah sudah di rumah lagi. Oh ya udah. Karena apa itu tadi gak diklik-klik ya. Dah, kita kembali lagi. Maksudnya, kalau kalian mau menikmati dan memanfaatkan teknologi yang ada di tangan kalian, ada di HP kalian, handphone, yang namanya handphone itu adalah berarti di tangan kalian, di pegangan kalian, maka kalian harus membrowsing, harus mendownload, harus mengupload, harus berbagai macam kalian bisa lakukan dengan catatan mengklik ikon-ikon tersebut. Lebih jauh lagi manfaatnya. Ini diumpamakan orang yang beragama. Kalian beragama, kemudian kalian tidak mengklik ikon-ikon yang di dalam agama. Apa sih? Contohnya tadi yang Bapak umpamakan beristinja. Kalian hanya istinja begitu saja. Nggak paham maksudnya istinja. Kenapa sih istinja di situ? Istinja kan artinya membersihkan. Membersihkan segala kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini bukan sebatas kotoran lahiriah. Kalau hanya sekadar sebatas kotoran lahiriah, itulah orang yang terpedaya. Orang yang hurur, harus kotoran batiniahnya dibersihkan. Ya emang ada najis batinnya, ada. Najis batiniah udah pernah dijelaskan. Ada najis muhafafah, najis mutawasito, ada najis muhlado. Contoh najis muhafafah adalah orang yang lupa ibadah. Itu najis muhafafah, orang pelupa, lupaan. Itu adalah najis muhafafah. Kemudian najis mutawasito adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa maksiat-maksiat yang lahiriah. Maksiat-maksiat itu ada keinginan, nafsu-nafsu yang ada pada batiniahnya. Itu disebut nafsu muhafafah. Kemudian yang disebut najis muhlado ialah syirik, menduakan Tuhannya. Itu kalau diistinjakan, kalau nggak diistinjakan, disebut kalian apa namanya tadi? Ialah hurur. Hurur di dalam ibadahnya. Itu. Jadi hurur di dalam ibadahnya. Itu baru istinja. Kemudian wudhu. Coba, kalau dilogikakan, karena Islam memang tidak logika dan tidak pakai logika. Kalau kalian beragama Islam pakai logika, pusing. Kenapa? Ya pasti pusing lah, pasti ribet lah. Karena nggak masuk akal semuanya. Kalau diakal-akalin ya nggak masuk akal. Artinya ada ulama yang saya nggak habis pikir, ini kok begini. Oh udah, ya pakainya pikiran. Ada memang dilogikakan boleh, tapi tidak harus semuanya dilogikakan. Memang kadang-kadang itu adalah masuk ke nalarnya karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi ada yang tidak masuk nalar, nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran yang selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah semuanya dipanggil orang yang beriman. Kemudian menganalisa Nabi, menganalisa istrinya, menganalisa keluarganya, menganalisa kehidupannya dengan akal, sesat pasti. Kenapa? Karena nggak akan mungkin masuk akal dengan iman. Cukup beriman, udahlah pokoknya saya mengimani. Apa sih? Amantu billah wa rasulih. Udah selesai. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul, selesai. Kalian beragama kemudian tentang Allah juga harus dilogikakan? Nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya diimani. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1400 tahun yang lalu. Itu tepatnya 1450 tahun, pokoknya antara itu. Nah, itu, saya kira, itu kehidupan yang sangat jauh dengan kita. Jauh apanya? Bukan sebatas jauh masanya,
jauh budayanya, jauh karakternya, jauh sifat-sifatnya, jauh bahasanya, macam-macam. Itu menyangkut tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam situasi itu, yang akhirnya muncul yang disebut asbabul urud, yang akhirnya menjadi hadis. Ada asbabun nuzul, yaitu tentang turunnya Al-Quran, yang akhirnya menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berproses. Nah, kalau pakai logika nggak ketemu, pakai akal nggak ketemu, di akal-akal ya nggak akan ketemu. Kalau pakai nggak habis pikir. Kenapa? Karena pikiranmu itu di zaman sekarang. Pikiranmu itu adalah ada di zaman sekarang. Akalmu itu ada di zaman sekarang. Yang nggak masuk untuk sampai ke pikiran di zaman itu. Apalagi zaman 1400 tahun yang lalu. Nggak usah jauh-jauh. Ini nggak usah jauh-jauh. Apakah kalian akan mengatakan nggak habis pikir orang-orang tua dulu kenapa menikahkan anak-anaknya itu adalah di bawah umur? Coba kalian renungkan baik-baik. Dulu orang-orang tua dulu, apalagi sebelum kemerdekaan, itu rata-rata menikahkan anak gadisnya. Dia akan gelisah kalau anak gadisnya udah di atas 17 tahun. Maka dia akan menikahkan semuanya di bawah. Nah, sementara sekarang nikah di bawah umur 17, udah jadi omongan tetangga. Udah jadi omongan orang, bahkan kena HAM. Iya loh. Hak azazi manusia, kena HAM. Kenapa? Karena menikahkan anak di bawah umur disebutnya. Yang disebut di bawah umur ialah 16 ke bawah. Sementara banyak dulu itulah umur 13 tahun, umur 14 tahun. Kenapa? Ini adalah budaya dan tradisi pada zaman itu, nggak bisa dicegah. Dan itu sudah mindset mereka itu sudah menyatu. Dan kenapa? Banyak lagi akhirnya persoalan-persoalan lain. Kalau dicomotnya satu, karena orangnya nggak berpendidikan, karena orangnya bukan ningrat, kan udah susah. Karena ini adalah masalah budaya. Ya, saya nggak habis pikir kenapa kalau orang nikah, apalagi orang Jawa, pakai nginjak telur segala macam. Nah, lu kan, pakai lempar-lemparan apa barang segala macam, pakai ada di daerah Sunda juga tarik-tarikan bekakak ayam apa itu. Buat apa maksudnya? Ya udah kan bingung lagi. Ya. Karena itu kan budaya, tradisi. Nah, kalau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngelamar itu nggak perlu macem-macem. Contohnya ngelamar cumanya, saya senang sama kamu, saya senang sama anak kamu. Itu sudah lamar. Itu sudah ngelamar. Itu sudah ngelamar. Atau orang itu, atau perempuan mengatakan, aduh cakep amat itu orang ya, cakep amat pemuda itu ya, itu sudah ngelamar. Siti Khadijah menanyakan tentang kondisinya Rasulullah, itu sudah dianggap ngelamar. Makanya yang ngelamar tuh wanita dulu zamannya. Nah, sekarang di Indonesia bukan wanita yang ngelamar laki-laki. Kalau di sana rata-rata wanita, itu contohnya ya, banyak deh. Pokoknya udah. Dan kita tidak berbicara masalah itu. Kita sedang berbicara masalah tadi ikon-ikon yang masuk ke dalam. Tadi sudah istinja, contohnya tadi harus sampai ke dalam, mengistinjakan yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, yaitu najis-najis yang ada dalam diri kita. Jadi kalau hanya membersihkan yang lahiriah saja, itu namanya terpedaya, gurur fil ibadah. Nah, tuh. Jadi hurur di dalam ibadahnya, ya. Kemudian wudu. Nah, wudu makanya harus pakai iman. Kalau pakai logika, rasanya nggak mau wudu, ngapain? Kenapa? Coba, yang membatalkan wudu itu apa saja? Apa? Kentut apa buang angin?
Kalau buang angin bertahak juga buang angin dong. Itu angin keluar. Nah, udah. Nah, sekarang kentut ini, buang angin ini membatalkan sholat enggak? Enggak. Enggak batal sholatnya kalau kalian kentut. Yang batal wudunya. Sudah ya. Bapak bisa-bisa aja ngomong. Ini kelihatannya kayak bercanda tapi serius loh. Yang batal itu wudunya bukan sholatnya. Kenapa? Kalau batal wudu itu harus mengulang sholat dari awal. Tapi kalau batal sholat nggak perlu wudu, cukup sholat dari awal. Tuh bedanya. Ya. Jadi kalau ditanya berak batalin sholat nggak? Enggak. Belum, berarti kalau sholat sambil berak nggak batal dong. Nggak batal sholatnya, tapi wudunya batal. Kalau wudu batal sudah pasti, nggak usah dibicarakan lagi nih sholat. Nah, ya. Nah, kalau hanya batal sholat nanti wudu nggak batal lagi. Nah, kan repot ya itu. Jadi ya udah kalau kalian nanti tanya dong, di Akmalia ternyata ngaji, kentut itu adalah nggak membatalkan sholat. Sesat itu. Udah selesai kan? Ngajinya sepotong-sepotong, dengerinnya sepotong-sepotong. Nah itu repot lagi, kan? Maksudnya memang yang membatalkan sholat apa saja sih? Nah, yang membatalkan sholat itu ada beberapa kriteria. Contoh, itu cukup sholatnya yang batal, jadi bukan wudunya. Nah, tapi kalau wudunya batal berarti sholatnya ikut batal. Udah gitu aja yang ditanyakan masalah wudu dan sholat ya. Nah, wudu nih. Ini wudu nih membatalkan. Buang angin, pipis. Itu buang anginnya bukan sendawa ya, tapi buang angin yang di belakang jus gitu ya. Nah, kentut susah banget ngomongnya itu. Nah, kemudian apa lagi? Buang air kecil. Air kecil itu apa berarti? Yang wis gitu ya. Terus apa lagi? Buang air besar. Air besar buas gitu lah tuh. Buang air besar kemana? Tempatnya di kamar kecil. Buang air besar di kamar kecil ya. Ada buang air besar di kamar besar. Orang Indonesia memang empat gitu kalau di aduh ampun deh. Bikin istilahnya tuh aneh-aneh. Buang air besar di mana? Di kamar kecil. Mau kemana? Mau kamar kecil ngapain? Buang air besar. Mampet loh. Ya kan? Bludak. Air kecil, waduh ampun deh. Dah. Kita aja ya. Dan ada yang furu'iyah lain-lain lagi yang membatalkan, kita nggak bicarakan itu saja dulu. Coba. Kalau dilogikakan nggak masuk akal. Yang kentut di bawah bes gitu. Kenapa harus dicuci tangan? Dicuci muka. Kemudian aduh ampun deh ini. Ya udah kalau mau istilahnya itu adalah hanya sekadar kotoran lahiriah, ya cawi aja. Dicawiin, udah lo angin doang bes gitu. Ya mungkin anginnya nyerempet, akhirnya brudul sumpamanya. Ya udah, ya cawi kan selesai sebenarnya harusnya. Udah selesai. Dah, tuh contoh sederhana. Orang yang kencing udah dicawiin, kenapa harus wudhu lagi? Hadas kecil ini disebutnya. Ini hadas ini. Ini kalau dilogikakan enggak masuk akal. Apalagi mandi, udah contoh, mandi lagi. Kalian mandi keramas, udah keramas, itu dong. Setelah keramas selesai, nggak usah wudhu, sholat langsung bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kalian niat mandi sama-sama keramas, tapi niatnya mandi janabat, walau kalian tidak wudhu sekalipun, itu langsung sah menghilangkan artinya mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Namun adabnya, tata caranya mandi besar janabat itu setelah istinja bersih-bersih semua keramas baru kalian wudhu. Setelah wudhu itu sambil niat wudhu, niatnya itu apa? Mandi janabat, wudhu, baru mandi berterakhir. Nah itu caranya itu begitu ya. Kalau mandi janabat jangan salah kalian, ini tata cara ya, tata cara. Gimana kalau langsung mandi aja? Sah, gak apa-apa. Tapi kalau ingin sempurna,
Pertama kalian mandi bersih-bersih dulu, mau keramas-keramas, ngapain udah bersih. Setelah bersih, clear, baru kalian wudhu. Setelah wudhu, kemudian baru kalian niat janabat berlangsung. Nah, itu sempurna maksudnya. Ya. Tapi kalau semuanya hanya mandi, tiba-tiba mandi kalian sambil niat, ya nggak apa-apa, tetap sah. Nah, itulah. Cuman kurang sempurna itu saja, itu bedanya ya. Nah, itu contoh. Nah, mandi biasa sama-sama keramas, satunya dalam mandi niatnya janabat, itu bisa beda. Itu bisa beda, gitu loh. Jadi bisa beda bahwasanya kalian itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sudah. Itu baru pengertian wudhunya. Wudhu apa sih? Mengangkat hadas. Kalau sudah mengangkat hadas apa sih? Sesuatu yang baru. Dalam hal ini kaitannya dengan najis. Dalam hal ini kaitannya dengan masalah pembatalan-pembatalan yang disebut tidak suci. Artinya kita melakukan hal-hal yang manusiawi. Sementara ibadah sholat itu akan mendirikan, makanya disebut iqamatus shalah, yaitu mendirikan untuk mengadakan connecting hubungan dengan Tuhannya, yang berarti dia harus bertata cara sesuai dengan kondisi dan keadaan Tuhannya. Seperti kalian, ini contohnya, seperti kalian, kalau kalian sedang ada di negara manapun, kalian harus mengikuti aturan negara itu. Kalau kalian sedang di rumah orang, kalian juga harus menyesuaikan di rumah itu. Jangan kalian mentang-mentang orang kaya, kalian bertamu di rumah temannya itu derajatnya ada di bawah kalian, benar kalian semena-mena. Itu adalah orang yang tidak beradab. Jadi, kendati pun kalian di rumah kontrakan sekalipun, walaupun kalian di rumah kontrakan sekalipun, kalian tetap menghormati tuan rumah dengan mengikuti aturan di tuan rumah itu. Kalau buka sendal ya buka sendal, kalau harus duduk ya duduk, kalau harus sambil berdiri ya berdiri, dan selanjutnya. Di mana saja. Atau kalian menjadi tamu, kalian di mana? Di satu masjid, walaupun saya faham dan ngerti tata cara mengimami, dan bahkan saya adalah fasih untuk melakukan dan menjadi imam layak banget. Tapi kalau saya ada di masjid orang, ada di tempat orang, walaupun ditawarin sekalipun, saya akan melipir, artinya menahan diri. Biarkanlah tuan rumah yang melakukan. Itu contoh-contoh lain, ya. Itu contoh, itu adab, ya. Dah. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam wudhu itu, kalau kalian tidak membrowsing pengertian wudhu, ya nggak ada artinya wudhu itu. Sebagai contoh wudhu dalam hal yang terkait masalah kita adalah orang-orang yang marah. Orang-orang yang marah. Disebutkan al-ghodobu minasyaiton. Ghodob itu datangnya dari setan. As-syaiton, setan itu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan daripada api. Sementara api itu bisa padam dengan air. Barang siapa yang sedang marah, maka hendaklah ia berwudu. Faliyatawaddo, wudu akan reda. Nah, orang yang marah itu wudu, bolak-balik wudu sampai lecet. Marahnya masih membara. Karena dia nggak ngebrowsing, nggak masuk ke pengertian tentang wudu. Nah itu loh, makna dan kedalaman wudu. Hanya sekadar wudu yang lahiriah itu saja, yang nggak ada manfaat. Sama orang sholat juga. Kalau yang sekedar kalian sholat secara lahiriah sajanya, takbir sampai kemudian di hari salam, ya tidak akan ada manfaat untuk kehidupan kalian. Kalau dapat pahala sah nggak sah, wudunya sah, sholatnya sah, dapat pahala, udah clear, puas. Nah, tadi itu sudah dapat itu, dapat. Jadi nggak usah khawatir. Kalian wudu walaupun nggak ngerti,
sah. Kalian ke sholat walaupun nggak ngerti kepanjangannya sholat, sah. Kemudian kalian dapat pahala. Namun kalian tidak akan mendapatkan kenikmatan manfaatnya ibadah tersebut dalam kehidupan kalian dan dinikmati langsung saat kalian hidup. Karena apa? Karena nggak nge-browsing, nggak masuk, nggak ngeklik ikon tersebut. Kan repot. Wudu, kenapa bisa bisa meredam marah? Karena hakikat wudu itu ialah disebut dengan ma'ul barid, air penyejuk jiwa airnya. Air penyejuk jiwa itu ialah maaf. Maka pada saat kalian marah, khudil afwa, maafkanlah atau ambil maafnya. Terhadap siapa? Terhadap orang yang membuat marah. Kalian kan marah gak tiba-tiba. Marah kan pasti ada pemicunya. Pemicunya apa sih? Kalau kalian marah karena pemicunya suami, maafkan suamimu. Kalau kalian marah pemicunya istri, maafkan istrimu. Kalau kalian marah pemicunya ialah anak, maafkan anakmu. Kalau kalian marah pemicunya orang tua, maka maafkan orang tua. Kalau kalian marah pemicunya karena teman di kerjaan, maafkan temannya di kerjaan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka akan runtuh marah itu, akan redam, akan lenyap kemarahan itu yang membara seperti api. Itulah hakikat wudu. Tapi wudu yang semacam itu bukan berarti kemudian bisa sah buat sholat. Salah lagi nanti. Nanti orang, wah, kata Bapak hakikat wudu ialah memaafkan. Berarti kalau sudah memaafkan sudah cukup, gak perlu wudu lahiriah. Nah, salah lagi. Ya. Ini hakikatnya. Jadi kalau kalian tidak masuk ke kedalaman pengertian wudu, yang berarti wudu itu ialah memaafkan, menjernihkan, membersihkan. Itu maksudnya, menjernihkan, membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang menyebabkan kalian marah, itu maksudnya. Maka pada saat sudah kalian memaafkan, di situ baru kalian merasakan nikmatnya, lezatnya beragama dalam hal wudu khususnya. Ya Allah, enteng banget hidup, nikmat banget itu hidup. Nah, itu begitu. Nah, kemudian apa hakikat wudu pada saat itu? Hakikat wudu pada saat itu ialah pertama, contoh nih, pertama ialah mencuci tangan, pergelangan tangan ya. Nah, kemudian sunnah juga kumur-kumur, sunnah juga menghisap hidung, menghisap air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Nah, wajib membasuh muka, wajib membasuh tangan sampai sampai siku, kemudian wajib mengusap sebagian kepala. Nah, kemudian sunnah untuk membersihkan telinga, mengusap telinga, dan wajib membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dah tuh. Hanya melakukan itu sah. Untuk sholat sah, terangkat nggak hadasnya sah. Tapi kalau ingin menikmati wudhu, silahkan. Kalau kalian runut satu persatu, ya. Kalian mencuci tangan, berkumur-kumur, apa maksudnya untuk membrowsing ke sana? Oh, ternyata kalian tangan itu gak boleh jahil, betul loh. Tangan, kedua telapak tangannya apa tuh? Gak usah menengadah. Tangan di bawah lebih baik daripada di atas, istilah pepatah. Itu contoh-contoh lain, banyak lagi. Ini tangan. Kemudian tangan apa lagi sih? Tangan itu sebagai contoh lagi, ya tangan nama yang paling baik memberi. Jangan meraba ke barang yang haram, cuci.
Banyak. Tinggal kalian kembangkan. Kemudian komur-komur, mulut. Mulut itu tempatnya berbicara. Jangan membicarakan yang akhirnya menjadi dosa, ghibah. Cuci itu mulut. Kumur-kumur makanya cuci, keluarkan. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Hidung, jangan suka mencari-cari kesalahan orang, ngendus-ngendus, cuci. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalian tidak sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri. Apakah diri kalian sudah suci, bersih, sehingga tidak kelihatan salahnya, akhirnya kalian mencari kesalahan orang lain, ngendus. Nah itu banyak lagi karena sudah waktu Isya ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ijma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siapkan ya, insyaallah habis sholat langsung kita nanti berdiri untuk menyambut akikahnya Klemira Rahma Kamelia. Klemira Kamelia Rahma. Klemira Rahma Kamelia, yaitu anaknya Desi Permata Rianti dengan